Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Indrina dengan NIM 22511111021 dari kelas TPPB atau Pemkom B. Baik, saya di sini akan menjelaskan codingan saya. Yang pertama yaitu import pandas as PD dan import random. Import pandas ini berarti mengolah dan menyimpan data dalam bentuk tabel atau data frame. Import random itu mengimpor library random yang digunakan untuk menghasilkan angka acak. Dan di sini NIM ganti angka di dalam tanda petik dan NIM saya sendiri raw ganti angka dan 4 angka terakhir NIM saya. Selanjutnya yaitu di sini terdapat length, width, dan thickness yaitu massa. Untuk baris 7 sampai ke 10 itu membuat list kosong untuk menyimpan data panjang, membuat list kosong untuk menyimpan data width lebar, membuat list kosong untuk menyimpan data thickness atau ketebalan, membuat list kosong untuk menyimpan data massa, for in range raw, melakukan perulangan sebanyak nilai raw. Karena raw tersebut 1021, maka perulangan terjadi 1021 kali. Variabel i akan bernilai 0 sampai 1020, membuat data length i sama dengan random uniform yaitu 50 sampai 80, menghasilkan angka desimal acak antara 50 dan 80. Round i sama dengan round i2 membulatkan angka menjadi 2 angka di belakang koma. Lopen menambahkan nilai yang sudah dibulatkan ke dalam list L. Random uniform itu menghasilkan angka acak antara 50 dan 80 untuk lebar. Runway sama dengan runway 2 membulatkan hasil menjadi 2 angka desimal. Append round menyimpan nilai ke list W, membuat data thickness. T sama dengan random uniform menghasilkan angka acak antara 50 dan 60 untuk ketebalan. Round T dan round T2 membulatkan hasil menjadi 2 angka desimal. T append atau round T menambahkan nilai ke list T, membuat data mass. M sama dengan random uniform 100 sampai 200, yaitu menghasilkan angka acak antara 100 dan 220 untuk massa. Round M sama dengan round M2 yaitu membulatkan nilai massa menjadi 2 angka di belakang koma. Mass append round M menambahkan nilai massa ke list mass, membuat data frame. Yaitu menggunakan DS PD data frame ini menggunakan isi keempat list menjadi baris-baris data yang mana dihasilkan seperti output di sini. Yang kedua,
yaitu impor pandas. Baris ini digunakan untuk mengimpor library pandas ke dalam program. Impor NumPy ASNP. Baris ini mengimpor library NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi matematika dan numerik. Baris ke-5 yaitu name. Baris ini membuat variabel bernama name yang berisi nomor induk mahasiswa dan membentuk string. Baris selanjutnya yaitu nama file input. Itu baris ini membuat variabel yang menyimpan nama file Excel yang akan digunakan sebagai sumber data. Baris ketujuh atau baris selanjutnya itu df pdread Excel. Itu fungsi membaca data dari file Excel menggunakan fungsi read Excel milik Pandas. Baris ke-11 yaitu if df kolom. Baris ini melakukan pengecekan pada kolom pertama data form. Itu baris ke-12 yaitu df dengan df drop. Jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi, maka kolom pertama akan dihapus menggunakan fungsi drop parameter axis sama dengan 1. Baris selanjutnya yaitu print 5 data dari seluas. Baris ini menampilkan judul atau informasi ke layar agar pengguna mengetahui bahwa data yang akan ditampilkan merupakan 5 data pertama dari data tes. Baris selanjutnya itu print df wahid, yaitu digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Baris 16 itu print yang seperti di sini untuk memperjelas tampilan output pada terminal atau konsol. Terus baris selanjutnya yaitu df df length baris ini menghitung diameter aritmatika rata-rata berdasarkan persamaan. Nilai DA diperoleh dengan penjumlahan panjang, lebar, dan ketebalan. Kemudian hasilnya dibagi 3. Nilai yang diperoleh akan disimpan dalam kolom baru bernama DAMM. Baris selanjutnya yaitu DFDG df length baris ini menghitung diameter geometris rata-rata berdasarkan persamaan 2. Menghitung rata-rata DG. Baris selanjutnya yaitu DFSA. Baris ini menghitung luas permukaan surface area berdasarkan persamaan 3. Baris selanjutnya yaitu print 5 data. Print 5 data pertama setelah diolah. Baris ini menampilkan judul untuk menunjukkan bahwa data yang akan ditampilkan merupakan hasil setelah dilakukan proses perhitungan. Baris ke-37 selanjutnya yaitu kolom tampilan length width tujuannya itu agar output lebih berfokus pada data utama dan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Baris selanjutnya yaitu print df kolom tampilan kit. Yaitu baris ini menampilkan 5 data pertama dari kolom-kolom yang telah dipilih sebelumnya. Baris selanjutnya yaitu print seperti yang ada di sini. Baris ini kembali mencetak garis pemisah agar tampilan output menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Baris selanjutnya itu nama file output hasil olahan data UAS. Baris ini membuat variabel yang berisi nama file keluaran output yang akan digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan data.
Baris selanjutnya itu baris 44, DF, PO, CSF, nama file, output, index. Baris ini menyimpan seluruh data frame ke dalam file berformat CSF menggunakan fungsi toCSF. Baris selanjutnya yaitu print selesai seluruh data. Baris ini menampilkan pesan bahwa proses perhitungan telah selesai. Fungsi len df digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang terdapat dalam data frame menampilkan pada pesan. Baris selanjutnya itu print f hasil olahan data telah disimpan. Baris ini menampilkan informasi bahwa hasil pengolahan telah berhasil disimpan ke dalam file CSF dengan nama yang tersimpan pada variabel nama file output yang seperti pada output di sini. Itu selanjutnya import matplotlib ya. Baris ini mengimpor library matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Selanjutnya itu df da, df length, df width, terus sama df thickness. Baris ini menghitung nilai diameter aritmatika DA dengan menjumlahkan panjang lebar dan ketebalan, kemudian membaginya dengan 3. Plot figure. Baris ini membuat area gambar figur dengan ukuran lebar 15 inci dan tinggi 5 inci agar grafik terlihat lebih jelas. Plot scatter, ini baris membuat scatter plot diagram pencar dengan sumbu X berisi data massa, mass, gram, dan sumbu Y berisi nilai diameter aritmatika. Plot title, scatter plot mass versus DA. Baris ini memberikan judul grafik yaitu scatter plot mass versus DA. Plot X label. Baris ini memberikan label pada sumbu X sebagai mass atau gram. Plot Y label DAMM. Baris ini memberikan label pada sumbu Y sebagai DA. Plot grid through. Baris ini menampilkan baris bantu grid pada grafik sehingga memudahkan pembaca nilai dan pola data, yaitu plot safepick. Ini baris ini menjelaskan menyimpan grafik yang telah dibuat ke dalam file gambar bernama scatter DAPNG. Itu yang selanjutnya yang terakhir, plot show. Ini menampilkan grafik scatter plot pada layar sehingga penggunaan dapat melihat hasil visualisasi data, yang mana hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu import NumPy. Import NumPy as NP dan import matplotlib Pyloid as plotnya. Baris ini mengimpor library NumPy untuk perhitungan matematis dan matplotlib untuk membuat grafik. DFDG ini baris menghitung diameter geometri DG dengan mencari akar pangkat 3 dari hasil perkalian panjang lebar dan ketebalan. Yang DFSA, baris menghitung surface area atau luas permukaan berdasarkan dimensi panjang lebar dan ketebalan, kemudian menyimpan ke kolom SA. Fig AX sama dengan plot subplot. Membuat area grafik yang terdiri dari 4 subplot, 2 baris kali 2 kolom dengan ukuran 20 kali 10 inci. Grafik 1 mass versus leg. Menampilkan hubungan antara massa dan panjang leg menggunakan scatter plot warna biru. Grafik 2 itu mass versus width. AX01 scatter menampilkan hubungan antara massa dan lebar width menggunakan scatter plot warna emas atau gold. Grafik 3 itu mass versus DG seperti ini.
5 baris ini menampilkan hubungan antara mass dan diameter geometris D menggunakan scatter plot berwarna coklat. Grafik 4 yaitu mass versus SA. 5 baris ini menampilkan hubungan antara massa dan luas permukaan SA menggunakan scatter plot berwarna merah. Pada setiap grafik digunakan set title untuk memberi judul grafik, set X label dan set Y label untuk memberi label sumbu X dan Y, serta grid to untuk menampilkan garis bantu agar grafik lebih mudah dibaca. Politic layout ini digunakan untuk mengatur jarak antara subplot agar tidak saling bertumpuk. Dan terakhir yaitu plot saving subplot 4 data PNG DPI sama dengan 300 menyimpan keempat grafik ke dalam file gambar subplot 4 data PNG dengan resolusi 300 dpi sehingga hasil gambar lebih tajam dan cocok untuk laporan atau publikasi yang mana hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.